Shalom, ya damai di hati. Ya, puji syukur kepada Tuhan Yesus. Kembali Inci Vina menjumpai orang semua untuk membahas Bina Anak pelajaran 31. Adik-adikku yang berkati Tuhan, orang boleh berjumpa kembali saat ini dengan keadaan yang diberkati oleh Tuhan. Tuhan ada kasih nafas hidup, Tuhan ada kasih anugerah yang terindah, Tuhan ada kasih kehidupan, sehingga orang boleh menjalani kehidupan yang Tuhan anugerahkan, yang terbaik dan terindah di tengah-tengah dunia ini. Dan kembali orang akan membahas Bina Anak pelajaran 31 yang pembacaannya terdapat di dalam Perjanjian Lama, yaitu 2 Tawarik pasal 7 ayat 1 hingga ayat yang ketiga. Ya, tapi seperti biasanya orang meminta kuat kuasa Roh Kudus Tuhan untuk menuntun orang. Mari orang berdoa. Ya, kita berdoa. Ya Tuhan Allah, dalam Yesus Kristus, firman kehidupan kami umat manusia. Firman-Mu adalah terang bagi jalan kehidupan kami, pelita bagi kaki kami. Kami percaya Tuhan, saat ini kami butuh firman-Mu. Dan firman-Mu akan kami baca, akan kami renungkan bersama. Diberilah hikmat kepada kami, supaya kami boleh mengerti. Berilah kami hati sebagai seorang hamba, agar kami boleh menerima firman-Mu dan menyimpannya di dalam hati kami, dan melakukannya dalam kehidupan kami setiap hari. Dan berilah kami telinga seorang murid, agar kami boleh mendengar apa kata Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, hamba-hamba kecil-Mu siap untuk mendengarnya. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman kehidupan kami mengucap syukur, berdoa, berterima kasih. Amin. Ya, adik-adik yang berkati Tuhan, kita akan kembali membahas Bina Anak pelajaran 31 yang pembacaannya terdapat dalam Perjanjian Lama, yaitu 2 Tawarik pasal 7 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Firman Tuhan berjudul Api Turun dari Langit, nyanyian syukur. Firman Tuhan berbunyi demikian. Setelah Salomo mengakhiri doanya, api pun turun dari langit memakan habis korban bakaran dan korban-korban sembelihan itu, dan kemuliaan Tuhan memenuhi rumah itu. Para imam tidak dapat memasuki rumah Tuhan itu, karena kemuliaan Tuhan memenuhi rumah Tuhan. Ketika segenap orang Israel melihat api turun dan kemuliaan Tuhan meliputi rumah itu, berlututlah mereka di atas lantai dengan muka mereka sampai ke tanah. Lalu sujud menyembah Tuhan dan menyanyikan syukur bagi Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Demikianlah pembacaan kita 2 Tawarik pasal 7 ayat 1 sampai ayat yang ketiga sebagai pembacaan dalam pembelajaran Bina Anak pelajaran 31. Shalom adik-adik. Encik mau tanya dulu, adik-adik yang berkati Tuhan. Ya, siapa Kang yang biasanya kalau bersyukur jaga backing ibadah di rumah? Angkat tangan. Aduh, pasti semua Kang jaga backing syukur kumpah ibadah di rumah. Apa itu syukur hari ulang tahun? Ya, apa itu syukur naik kelas? Apa itu syukur sembuh dari sakit, atau orang bersyukur karena orang pe papa atau orang pe mama naik jabatan atau dapat jabatan tinggi. Semua bersyukur. Atau paling banyak orang bersyukur kalau mau naik rumah baru. Ya, toh mau bikin ibadah syukur itu. Ya, orang mau undang, bersukaria karena orang boleh memasuki rumah yang baru. Ataupun adik-adik, dia jaga bersyukur karena tiap hari Tuhan kasih berkat. Itu apa? Iya, nafas hidup adik-adik. Sehingga sampai saat dan detik ini, orang masih bisa hidup dan berkarya di tengah-tengah dunia ini. Betul toh? Iya, adik-adikku yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, dalam pelajaran 31, iya, orang ada lihat
Begitu juga dengan Raja Salomo. Ya, dia ada bikin ibadah syukur adik-adik. Ada bikin ibadah syukur karena pentahbisan bait suci atau orang bilang pentahbisan gereja. Ya, siapa yang tahu Raja Salomo? Ya, betul, Raja Salomo adik-adik adalah raja yang menggantikan DP Papa, Raja Daud. Ya, Raja Daud adalah raja kedua Israel. Ya, sebelum ada gantikan pas apa? Ada gantikan Pak Raja Saul. Ya. Nah, jadi ini Raja Saul, raja pertama bangsa Israel. Ya. Dan kemudian Salomo menggantikan Raja Daud, yaitu Daud anak pas Salomo, adik-adik. Iya, adik-adikku ini berkati Tuhan kita Yesus Kristus. Padahal adik-adik, ini Raja Daud, Salomo be papa, sosa dia tuh bahan-bahan mau kasih badiri bait suci atau mendirikan bait suci atau dong bilang gereja. Tapi adik-adik, Tuhan bilang Raja Daud bahwa nanti DP keturunan yaitu Salomo yang mau apa? Mau dirikan bait suci. Itu orang boleh baca adik-adik di 2 Tawarik 6 ayat yang ke-9. Encik baca untuk orang semua nih. Hanya bukanlah engkau yang akan mendirikan rumahku itu, melainkan anak kandungmu yang akan lahir kelak. Dialah yang akan mendirikan rumah itu untuk namaku. Jadi Tuhan so bilang pada Daud bahwa yang akan mendirikan bait suci atau tentang gereja ya Salomo, yaitu Raja Salomo. Ada di berkati Tuhan, rumah yang akan atau bait suci yang akan didirikan atau akan dibangun oleh Raja Salomo ini adik sebagai tempat kediaman Allah di tengah-tengah umat Israel. Dan adik-adik berkat pertolongan Tuhan ini Raja Salomo berhasil adik-adik dia membangun bait suci atau gereja. Nah adik-adikku yang berkati Tuhan, pada waktu pentahbisan rumah Tuhan atau bait suci ini Raja Salomo adik-adik ada bikin apa? Ibadah. Biasanya tuh kalau orang naik rumah baru naik bikin apa? Mau bikin ibadah. Tapi ini Raja Salomo mau pentahbisan rumah Tuhan adik-adik. Dia apa? Ada bikin ibadah sebagai penyembahan kepada Tuhan. Dia bersyukur atas apa yang Tuhan buat. Karena perkenanan Tuhan sehingga ia boleh berhasil membangun bait suci ini. Adik-adik ini berkati Tuhan. Ya, ini Raja Salomo adik-adik ada buat ibadah sebagai penyembahan kepada Tuhan dan dia bersyukur atas apa yang Tuhan buat. Ya adik-adik sambil berlutut adik-adik dia apa? Dia bersujud pada Tuhan. Dia ada berdoa. Nah adik, sebelum dia berdoa, memang dia susah dia adik-adik. Persembahan yang dia mau kasih pada Tuhan. Ya, persembahan itu berupa korban bakaran dan korban sembelihan adik-adik. Jadi sebelum dia berdoa adik-adik, dia susah dia memang ini yang mau sedia pada Tuhan. Korban sembelihan dan korban bakaran. Nah adik-adik, pokoknya ini Raja Salomo ada berdoa panjang sekali adik kepada Tuhan. Tapi dia berdoa dengan apa? Sungguh-sungguh. Pokoknya ini Raja Salomo dia ada berdoa sungguh-sungguh kompe panjang. Iya. Coba adik-adik tuh kalau Inci dapat berdoa panjang sadiki, iya pasti ada yang so apa? Pasti ada yang so buka mata, ada yang so bermain, ada yang so baca cerita, iya, ada yang baku ya biar dia ada suara marah baku digerakkan karena apa? Jika sena berdoa kasih yang betul lama sedikit, orang so baca cerita karena apa? Pasti padahal adik-adik ada berdoa itu torong mau baca cerita dengan Tuhan dan jikalau torong berdoa orang mesti sama Raja Salomo dia fokus kepada Tuhan, dia menghadap Tuhan, hadapkan tangannya ke langit dan berlutut bersembah pada Tuhan bahwa betul-betul dia fokus berdoa mengucap syukur atas berkat Tuhan toh iya. Tapi kalau berdoa kau cita lama sadiki ya torang apa pikiran so ditampal lain, aduh tapi ayam goreng ini di rumah iya, aduh
tapi kukis ini di rumah. Iya, orang pun tutup mata martompe pikiran di tanpa lain. Iya. Aduh, tapi mama indah simpan tapi kukis kayaknya ada ini. Aduh, tapi HP kita pergi sekolah minggu udah taruh di mana, Kang? Jadi apa? Orang pikiran ada di tanpa lain. Orang cuma pura-pura tutup mata, tapi orangnya ndak fokus pada Tuhan. Nah, adik-adikku yang diberkati Tuhan. Pada ayat 1 pada orang pembacaan saat ini, ayat 1 ada bilang begini. Setelah Salomo mengakhiri doanya, api turun dari langit memakan habis korban bakaran dan korban-korban sembelihan, dan kemuliaan Tuhan memenuhi rumah itu. Ya, setelah Salomo mengakhiri doanya, tuh dia ada berdoa tadi, Inci dah kasih tunjuk, kompe panjang sekali, berarti dia baru habis berdoa, Kang. Ya, adik-adik tahu apa yang terjadi? Iya, kaget adik-adik, turun dari langit, syung, api adik-adik turun dari langit, memakan habis itu korban bakaran, korban sembelihan yang Salomo ada sedia Pak Tuhan, ada persembahan Pak Tuhan. Nah, ada dibayangkan api dari Tuhan, api dari langit, ada sambar. Ya, dia ada melahap habis korban-korban bakaran dan korban-korban sembelihan yang Salomo ada persembahkan Pak Tuhan. Ya, adik-adikku yang berkati Tuhan, api ini adik-adik api dari Tuhan atau api dari langit. Kalau torang kalau mau bikin api, mesti mau siram di minyak tanah dulu, atau torang mesti taruh kayu, atau torang mesti taruh plastik, atau mesti taruh papan. Kong ambil macis, kong baru apa? Torang pasang. Coba Dela mau masak dagingnya toh pakai kayu, mesti pakai apa? Macis. Pakai macis kok supaya itu kayu mesti menyala. Iya toh? Nah, adik-adikku yang berkati Tuhan. Tapi adik-adik, api ini yang turun dari langit itu adik-adik adalah api dari Tuhan. Kalau masa Israel adik-adik, kehadiran Allah, Cik so bilang dari cerita-cerita sebelumnya, kalau kehadiran Allah untuk umat Israel ditandai dengan, kalau siang hari ditandai dengan tiang awan, kalau malam hari ditandai dengan tiang api. Dan ini adik-adik, ini api turun dari langit, api yang datang dari Tuhan, artinya bahwa Tuhan bersedia tinggal di mana? Di bait suci atau gereja yang dibuat oleh Raja Salomo. Adik-adik, selain api, saat itu juga ada awan. Iya, waktu itu tiba-tiba di bait suci itu adik-adik langsung ditutupi oleh apa? Awan. Karena apa, adik? Karena rumah itu telah menjadi rumah Allah. Bahkan ada cahaya terang, adik-adik. Itu cahaya terang di sekeliling rumah Tuhan, di sekeliling bait suci, di sekeliling gereja. Jadi adik-adik ada apa? Cahaya. Ini tanda apa, adik-adik? Tanda kemuliaan Allah. Karena kemuliaan Allah, para imam itu pendeta atau kan disebut imam sekarang pendeta atau itu pendeta itu imam ini boleh masuk karena Tuhan ada dalam rumah itu. Nah, adikku yang berkati Tuhan, ternyata kalau kita beribadah maka kita harus memberi hormat kepada Tuhan. Orang-orang Israel sangat takut tadi melihat Tuhan, sehingga mereka berlutut sampai bersujud sampai ke tanah karena menghormati siapa? Menghormati Tuhan. Jadi kalau waktu Israel, tanggalkan kasut lagi adik-adik. Pada waktu orang Israel mau menghadap Tuhan, jadi mesti suci, mesti kudus. Tapi sekarang torang datang pa Tuhan ada di melalui ibadah, torang so dulu di kadera bagus di gereja toh, iya torang so pergi di gereja so ada yang ber AC lagi toh, jadi torang so aduh sementara mendengar firman ada AC. Dan kalau Inci berdoa konta lalu lama, iya apa dorang bilang, iya dorang so pasti toh. Nah, bagaimana rupa dengan Salomo? Ada berdoa panjang, tapi dia berdoa dengan sungguh-sungguh. Ya, orang lihat semua toh. Salomo ada sedia sebagai persembahan kepada Tuhan, korban sembelihan dan korban bakaran semua dimakan habis oleh api dari langit. Jadi adik-adik,
tanda kita menyembah Allah, torang harus sungguh-sungguh menghormat pa Tuhan. Sama dengan Encik selalu juga bilang toh, marilah kita menghadap Tuhan, mau berdoa, bercerita dengan Tuhan, lipat tangan supaya torang pe tangannya kore-kore orang, atau torang pe tangannya ndak apa bermain. Encik selalu bilang tutup mata. Kenapa? Supaya torang nyak mulia lihat orang. Orang-orang lewat torang nyak mulia. Torang cuma apa? Fokus kepada Tuhan. Dan selalu Encik bilang tunduk kepala sebagai rasa rendah diri kita kepada Tuhan. Korban sama dengan Salomo. Kalau Salomo bawa korban sembelihan, korban bakaran, ya korban yang torang bawa pa Tuhan, yaitu torang pederma. Mama dan papa jaga kasih untuk persembahkan pa Tuhan. Itu ya adik, sebagai korban persembahan kepada Tuhan atas berkat-berkat yang Tuhan beri. Bukan Tuhan perlu doi adik-adik, toh? Bukan, karena Tuhan itu maha kaya toh. Torang tahu torang pe Tuhan maha kaya toh. Tetapi pelayanan di tengah-tengah dunia ini yang memerlukan itu doi. Jadi torang persembahkan apa? Persembahan berupa doi atau uang. Nah, adik-adikku yang berkati Tuhan, Roma 12 ayat 1 bilang, persembahan yang sejati adalah torang pe persembahan pa Tuhan, yaitu torang pe tubuh. Iya, torang pe tubuh torang persembahkan pa Tuhan sebagai persembahan yang kudus dan berkenan kepada Tuhan. Dan itu dikatakan ibadah yang sejati. Toh, kadang kala torang bilang, ya Inci, kita nyak ada derman. Kita suka ibadah mata nyak ada derman. Ya Inci, ya, semua torang mengeluh, aduh nyak ada derman. Tuhan bilang melalui firman Tuhan Roma pasal 12, itu torang pe tubuh sebagai persembahan yang kudus yang berkenan kepada Tuhan, itulah adalah ibadah yang sejati. Adik-adikku yang berkati Tuhan, iya, torang tarik pelajaran dari Bina Anak pelajaran 31 yang pembacaannya 2 Tawarik 7 ayat 1 sampai 3. Ternyata adik-adik, torang mesti menyembah pa Tuhan, karena Tuhanlah pemberi kehidupan, memberi berkat-berkat dalam torang pe hidup. Jadi torang pe penyembahan yang benar, mari torang datang pa Tuhan. Iya, persembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Torang pe tubuh, torang pe jiwa sebagai persembahan yang kudus yang berkenan kepada Tuhan. Iya, jadi kalau sekarang torang so datang pa Tuhan melalui ibadah di sekolah minggu tuh, torang lihat tuh, kalau torang datang pa Tuhan benar-benar torang apa? Mau cari pa Tuhan tuh, mengucap syukur atas berkat yang Tuhan boleh berikan untuk torang. Iya. Ya, jadi pelajarannya torang kalau mau ibadah di sekolah minggu atau di sore gembira ataupun di ibadah manapun, torang mesti betul-betul nyanda ada yang mau ibadah kok mau bermain-bermain. Ya, kalau kita beribadah sungguh-sungguh, ada yang mau baca cerita dengan teman, sementara Inci baca cerita firman Tuhan, kok torang le baca cerita deh, torang cerita dengan teman. Jadi mari jo, torang mau beribadah sungguh-sungguh, berdoa sungguh-sungguh, menyembah Tuhan sungguh-sungguh, karena torang tahu walaupun torang nyendak lihat pa Tuhan, tapi torang yakin percaya bahwa Tuhan hadir di setiap torang. Ada sebut dia pe nama. Iya, nama Tuhan. Tuhan torang nyendak lihat, tetapi torang yakin dan percaya Tuhan pasti hadir dalam ibadah kita. Karena yang torang sembah, torang sujud, dan torang berdoa hanya kepada siapa? Kepada Tuhan Yesus. Jadi mulai sekarang torang sudah dapat pelajaran. Oh, jangan berdoa kutik bermain-bermain. Jangan ibadah bermain-bermain. Jangan menyanyi bermain-bermain. Iya, berdoa jo, menyanyi jo, beribadah jo betul-betul toh. Iya, ketika torang melakukannya dengan sungguh-sungguh, bukan tidak mungkin torang persembahan apa yang torang doakan kepada Tuhan, Tuhan dengar dan Tuhan memberi jawab sesuai dengan waktu dan rencana Tuhan. Seperti Raja Salomo di korban sembelihan, korban bakaran yang dia ada persembahkan untuk Tuhan, tanda dia mengucap syukur atas pentabisan gedung gereja atau bait suci yang dia bangun, adik-adik, semua dilahap oleh api. Itu tanda Tuhan bersedia hadir di bait suci yang didirikan oleh Raja Salomo. Ya,
Tuhan juga akan hadir bagi kita di tiap-tiap orang ibadah asalkan orang lakukan dengan sungguh-sungguh. Itulah berkat firman Tuhan yang memberkati orang semua hari ini untuk selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas firman-Mu. Ternyata Tuhan, kalau kami berdoa dengan sungguh-sungguh, beribadah dengan sungguh-sungguh, dan menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh, ternyata Tuhan Yesus akan mendengarkan kami dan hadir di setiap kami menyebut nama Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, firman-Mu akan merubah kelakuan kami untuk lebih selalu taat kepada Tuhan, sehingga nama Tuhan dipuji, dimuliakan. Terima kasih atas firman-Mu yang memberkati kami semua, memberkati Enci maupun memberkati adik-adik yang mendengarkan firman-Mu. Jadikan firman-Mu itu sebagai pedoman dalam kehidupan kami semua. Dan ketika kami ada dimanapun kami pergi dan berada, kami boleh disebut anak-anak Tuhan yang diberkati oleh karena sifat dan kelakuan kami yang selalu mencerminkan anak-anak Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami, sembahyang kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Terima kasih. Sampai jumpa.